Oke, selamat malam. Assalamualaikum Pak Emil Darda. Mas Rizmi. Ya, Iya. Waalaikumsalam. Oke. Selamat malam Bapak. Malam. Terima kasih atas kehadirannya di forum silaturahmi antara Asosiasi Profesi Fotografi Indonesia Pengurus Daerah Jawa Timur dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Terima kasih atas kesediaan waktunya Bapak. Sami-sami. Iya. Baiklah, mungkin acara bisa kita segera mulai dengan beberapa susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga adalah paparan dari pengurus nasional Asosiasi Profesi Fotografi Indonesia. Yang ketiga, pemaparan dari pengurus daerah Jawa Timur Asosiasi Profesi Fotografi Indonesia. Kemudian yang keempat adalah beberapa hal terkait dengan sinergitas akan disampaikan oleh Bapak Wakil Gubernur Jawa Timur, Bapak Emil Elestianto Dardak MSc. Dan kemudian nanti akan disambung dengan dialog, kita buka forum dialog yang akan dibahas juga dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat. Yang kemudian yang terakhir adalah simpulan-simpulan terhadap kemungkinan adanya sinergitas antara APFI dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Baiklah, untuk memulai acara ini, mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai, terima kasih. Monggo, rekan yang bertugas untuk menayangkan lagu Indonesia Raya. Baik, sekali lagi selamat malam pada para partisipan silaturahmi API Jatim bersama Pemprov Jatim. Pada hari ini, pada malam ini sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Dr. Emil Elestianto Dardak MSc. Yang pada malam hari ini kita akan membahas soal menyambut pola kerja baru UMKM industri kreatif bidang fotografi di era new normal, yaitu merupakan sebuah upaya membangun sinergitas antara
APFI Jatim dan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Untuk selanjutnya, acara selanjutnya adalah pemaparan tentang Asosiasi Profesi Fotografi Indonesia oleh Ketua Harian Bapak Rizal Imanullah. Waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wakil Gubernur Pak Emil Dardak, yang terhormat Bapak Adik Dwi Putranto dari Kadin, yang terhormat jajaran dari Bapak Wakil Gubernur dan protokolernya, kemudian yang terhormat juga kepada Mas Rizky Trestianto yang dari APFI Jawa Barat atas kehadirannya dalam undangan ini. Terus kemudian saya tadi lihat dari APFI Jawa Tengah, dan juga yang terhormat juga dari Ketua LSP FI Bapak Rida Kusuma Brata, dan Ketua Lembaga Sertifikasi Kompetensi Fotografi Indonesia Bapak Dr. Andang Iskandar. Dan kebetulan ini juga ada Bapak Imam Hartoyo, kebetulan dari pengurus LSPFI juga. Baiklah, tidak berpanjang, perkenalkan saya Rizal Imanullah, memperkenalkan diri bahwa saya kebetulan adalah Ketua Harian dari pengurus APFI Pusat. Yang sebenarnya ada Ketua Umum yang malam ini kebetulan berhalangan hadir, jadi saya diminta untuk mewakili beliau di malam hari ini untuk memberikan sedikit tentang perkenalan atau paparan sedikit tentang apa sih APFI atau siapakah APFI. Jadi mungkin saya akan mencoba untuk share screen untuk mendampingi paparan saya supaya lebih bisa di enable share screen-nya. Sudah, Mas. Sudah? Oke, sudah. Oke. Jadi kami adalah Asosiasi Profesi Fotografi Indonesia dengan akta Kemenhukam yang ada tertera di dalam nomor tersebut. Kami sudah berdiri sejak tahun 2014, tepatnya pada bulan Juni, yang bertepatan pada saat itu adalah konvensi nasional yang membahas tentang Indonesian Qualification Network kalau nggak salah. Jadi bertepatan dengan itu juga kami mendirikan organisasi ini, yang mana memiliki visi yang tertera di dalam paparan saya adalah memajukan dan mengangkat profesionalisme fotografi di Indonesia di tingkat nasional maupun internasional. Dan yang kedua, kami memiliki visi menjadi wadah komunikasi fotografi di Indonesia, meningkatkan standar kompetensi fotografer di Indonesia, kemudian memberikan advokasi kepada fotografer Indonesia, meningkatkan kesejahteraan fotografer Indonesia, dan mengupayakan pengembangan sarana dan prasarana fotografi Indonesia. Ini adalah visi misi dari kami sejak awal berdiri di tahun 2014. Adapun informasi singkat bahwa sejak tahun 2014 hingga 2020 APFI telah berdiri di 34 provinsi, di hampir semua provinsi, mulai Aceh sampai Papua, dengan jumlah kurang lebih 25 pengurus daerah atau Pengda, termasuk diantaranya adalah pengurus daerah Jawa Timur, yang kebetulan pengurus daerah Jawa Timur ini kalau nggak salah berdiri di tahun 2016 ya. Jadi ini adalah organisasi yang boleh dibilang berdiri belum lama,
baru berdiri tahun 2014, tapi memang karena memang pada saat itu kebutuhan untuk pelaku profesi di bidang fotografi yang merupakan bagian dari ekonomi kreatif yang pada saat itu digagas juga oleh Badan Ekonomi Kreatif. Jadi saat itu beberapa pendahulu kami tertantang untuk membuat asosiasi ini dengan tujuan untuk mengukur dan menyediakan SDM yang kompeten di bidang fotografi. Sampai sejauh ini sejak 2014 juga di bulan Agustus APFI sendiri telah mendirikan sebuah lembaga sertifikasi kompetensi fotografi Indonesia atau disingkat LESCOFI. Kebetulan tanggal 15 Agustus LESCOFI berdiri, dan kebetulan juga nanti kalau sempat mungkin saya akan juga memberikan open mic kepada Pak Andang Iskandar sebagai ketua LESCOFI. Setelah saya menyelesaikan paparan saya ini, jadi sedikit paparan. Kemudian di tahun 2020 bertepatan juga dengan masa pandemi ini, alhamdulillah di APFI juga telah mendirikan sebuah lembaga sertifikasi profesi. Jadi ini kami sudah memiliki 2 lembaga sertifikasi sejauh ini. Yang satu adalah lembaga sertifikasi kompetensi di bawah naungan LESCOFI, dan yang satu lagi adalah lembaga sertifikasi profesi yang berbasis okupansi di bawah lisensi BNSP. Jadi tahun 2020 alhamdulillah lisensi dari BNSP telah keluar. Jadi artinya hingga 2020 ini kami telah memiliki 2 lembaga sertifikasi yang siap untuk menguji kompetensi dari pelaku SDM bidang fotografi sebagai requirement bagi industri yang membutuhkan bidang fotografi. Mungkin secara singkat itu saja yang perlu, karena nanti mungkin ada paparan dari Ketua Pengurus Daerah Jawa Timur yang lebih bersentuhan dengan pemerintah provinsi. Dan sebelumnya juga sedikit saya akan memberikan open mic kepada Pak Andang Iskandar, mungkin bisa di open mic ya. Oke. Ya. Ya, selamat malam Pak Andang. Kita sejauh ini sudah berapa orang yang disertifikasi seluruh Indonesia, Pak? Oke, yang tersertifikasi itu 1.315 orang. Sudah 1.315 orang, alhamdulillah. Dari 2.457 peserta uji kompetensi. Siap. Yang sudah dilaksanakan di 70 kali pelaksanaan. 70 kali pelaksanaan. Di 24 kota. Siap. Jadi itu salah satu prestasi dari lembaga kami, lembaga sertifikasi kompetensi fotografi atau LESCOFI, yang sejak tahun 2014 itu sudah melaksanakan sertifikasi uji kompetensi. Terima kasih Kang Andang atas datanya yang diberikan. Sama-sama Mas Rizal. Ya, terus untuk Mas Rida Kusuma Brata mungkin agak sedikit detail yang bisa disampaikan tentang apa sih lembaga sertifikasi profesi. Kok kenapa ada dua lembaga di sini? Dipersilakan untuk open mic Pak Rida Kusuma Brata atau Pak Imam juga boleh. Pak Rida mungkin sebagai Ketua LSP. Ya, baik. Terima kasih Mas Rizal atas waktunya. Selamat malam untuk Pak Wakil Gubernur Jawa Timur dan jajarannya dari Kadin. Selamat malam. Supaya saya jangan terlalu lama nih ya, untuk rekan-rekan APFI juga selamat malam. Jadi paparan atau informasi singkat yang bisa saya berikan selaku Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi kira-kira adalah kami dari APFI LSP sendiri adalah yang termuda, artinya setelah APFI berdiri, lalu APFI membidani lahirnya LESCOFI, dan terakhir membidani juga berdirinya Lembaga Sertifikasi Profesi.
memang yang di kalangan awam bisa sering sekali terjadi pertanyaan kenapa ada 2 lembaga sertifikasi dalam satu asosiasi profesi. Nah, kalau untuk detail kebutuhannya tentu berbeda karena saya yakin dari pemerintah mendirikan dua lembaga sertifikasi tentu dengan rujukan yang berbeda-beda dan kebutuhan yang berbeda pula gitu ya. Mungkin kalau di lembaga sertifikasi LesCoffee itu rujukannya lebih ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sedangkan kami dari lembaga sertifikasi profesi rujukannya adalah BNSP terkait dengan Kemenaker, ketenaga kerjaan. Ya, jadi berhubungan langsung dengan pelaku bisnis fotografi. Ya. Kalau bicara detailnya nanti membosankan ya, tapi kira-kira rujukannya seperti itu. Nah, mungkin terima kasih. Kalau kami ini dari LSP, oke, baik. Terima kasih, baik, Mas Ridho. Kira-kira seperti itu. Nanti kita sambung lagi. Nanti kita sambung lagi untuk detailnya. Jadi untuk mempersingkat waktu, demikian yang bisa kami sampaikan secara garis besar tentang APFI Indonesia ya, APFI secara nasional. Jadi karena ini adalah hajatannya dari APFI Jatim, jadi saya selaku ketua harian bersama ini juga mengharap bahwa nanti APFI ini juga dapat bersinergi dengan pemerintah provinsi, terutama juga nantinya itu karena kalau di Jawa Timur ini penyebarannya sudah cukup bagus sehingga ini bisa jadi impact bagi turun ke kabupaten juga. Jadi mungkin itu harapan kami yang ada di APFI pusat. Begitu kiranya untuk Mas Joni, Mas moderator. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rizal Imanullah selaku Ketua Harian Asosiasi Profesi Fotografi Indonesia, dan juga kepada Bapak Dr. Andang Iskandar, kepada Bapak Lito Kusuma yang sudah memberikan penjelasan sedikit informasi yang berkaitan dengan masalah potensi Asosiasi Profesi Fotografi Indonesia sebagai wadah komunikasi fotografer Indonesia yang memiliki visi memajukan dan mengangkat profesionalisme fotografi Indonesia di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Nah, untuk selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bapak Rismianto Rismi yang mewakili pengurus daerah Jawa Timur untuk memberikan pemaparan tentang potensi yang ada di Asosiasi Profesi Fotografi Indonesia Jawa Timur. Silakan Pak Rismi. Sedikit ada yang terlupa, ini adalah website kami apfi.or.id kalau misalkan suatu saat nanti ingin melihat informasi atau mencari informasi lebih lanjut tentang APFI. Gitu aja Pak Joni. Terima kasih. Saya stop share ya. Terima kasih Mas Rizal. Silakan Pak Rismi. Terima kasih Pak Joni Teguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak Emil Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur. Perkenalkan, saya Rismianto, saya tinggal di Jember. Saya mewakili pengurus daerah APFI Jawa Timur. Posisi saya sebagai Wakil Ketua. Malam ini saya coba paparkan bagaimana sejarah APFI di Jawa Timur dan seperti apa hal-hal yang berkenaan dengan asosiasi profesi kita ini yang sudah berdiri sejak tahun 2016. Baik, malam ini kami hanya memaparkan secara ringkas bagaimana asosiasi kami berada di Jawa Timur yang sudah cukup banyak juga anggotanya, tersebar di 11 kabupaten dan kota. Sedikit kami sampaikan bahwa pencapaian saat ini untuk APFI Jawa Timur, seperti saya sebutkan
tadi bahwa anggota sudah tersebar di 11 cabang, pengurus cabang yang berada di kabupaten dan kota. Kemudian kami juga sudah melaksanakan 2 kali periode ujian sertifikasi kompetensi level 3 yang pada saat itu didukung oleh Bekraf. Yang pertama di Surabaya, kemudian yang kedua di Malang. Kemudian yang perlu saya sampaikan juga bahwa sebagian besar anggota kami di Jawa Timur sudah tersertifikasi yang disebutkan oleh Pak Andang tadi. Jadi sudah sebagian besar dari anggota kami adalah tersertifikasi. Kemudian kami sudah 2 periode kepengurusan, yang ini adalah kedua. Yang pertama Pak Rizal Imanullah dulu yang dapat sebagai ketua Pemda Jawa Timur. Dan alhamdulillah Jawa Timur juga sudah mempunyai 4 orang asesor khusus bidang fotografi, Pak Emil. Jadi kita sudah sangat siap Jawa Timur untuk melaksanakan uji kompetensi lisensi BNSP. Kemudian secara singkat juga akan kami sampaikan bahwa ada beberapa kendala yang selama ini kami alami di kepengurusan sebelumnya maupun sampai sekarang, yaitu adalah pergerakan masih terkendala terkesan sporadis. Jadi belum semua kabupaten kota itu ada pengurus cabang, hanya beberapa. Dan ini kami sudah terus mengembangkan sampai niat kami untuk semua kabupaten dan kota ada pengurus cabang, namun terkendala terakhir ini karena ada COVID-19, jadi sementara kami hentikan. Kemudian yang kedua, pengakuan secara formal dan sosial itu belum tegas. Artinya bahwa profesi fotografi ini masih belum bisa disetarakan dengan asosiasi profesi lain, dan baru di sensus penduduk yang tahun ini kalau nggak salah ada di situ dicantumkan profesi fotografer yang sebetulnya kami mencantumkan ke wira swasta. Kemudian yang ketiga, sinergitas dengan pemerintah daerah dan dinas terkait itu memang belum optimal. Ini bisa kami jelaskan sedikit, terutama tentang penggunaan jasa fotografi di masing-masing kabupaten dan kota itu belum begitu digunakan secara optimal. Artinya kami banyak tersebar di beberapa kota ini untuk penggunaan foto-foto, bagi contoh misalkan foto-foto tentang destinasi wisata itu masih banyak yang memakai fotografer dari luar Jawa. Kemudian sumber daya pengelolaan dan pengembangan juga terbatas. Ini kaitannya juga dengan sumber daya manusia dan sumber daya pembiayaan masih sangat terbatas. Artinya ketika beberapa rekan yang sebagian besar juga berprofesi sebagai fotografer wedding di daerah-daerah itu juga kadang-kadang mereka mengeluhkan terkendala permodalan. Kemudian kondisi kelayakan profesi fotografi di lapangan juga belum jelas. Bisa kami jelaskan bahwa kondisi kelayakan dalam hal ini adalah belum tersertifikasi dengan baik, belum ada standar yang jelas mengenai batasan-batasan bahwa seseorang itu bisa disebut sebagai fotografer maupun dia hanya hobis. Kemudian kami lanjutkan mengenai peluang. Jadi dari beberapa adalah tadi kita ada peluang, yaitu kerjasama pengelolaan sumber daya dan profesi fotografi. Ini bisa disinergikan yang baik antara asosiasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini. Kemudian yang kedua, kerjasama di bidang pendidikan profesi fotografi, ya ini bisa lebih dikembangkan lagi untuk pendidikan non formal seperti kursus di bidang fotografi. Kemudian yang ketiga, kerjasama proses sertifikasi kompetensi dan profesi fotografi. Seperti yang dijelaskan di awal tadi bahwa kami mempunyai dua badan sertifikasi, dan ini bisa ke depan bisa dibuat kerjasama, karena selama ini yang di teman-teman Jawa Timur lakukan selama 2 uji kompetensi yang dilakukan disponsori oleh Bekraf pada saat itu.
Kemudian kerjasama penyusunan legal formal profesi fotografi. Ini kaitannya dengan hak cipta juga, kemudian kaitannya dengan pendampingan apabila ada terjadi kasus-kasus penggunaan foto secara tidak sah, kemudian pencurian foto dan sebagainya. Yang berikutnya adalah standarisasi syarat keahlian untuk melakukan pekerjaan di institusi pemerintahan maupun swasta. Nah, selama ini yang kami amati bahwa untuk pengerjaan beberapa proyek di institusi pemerintah masih belum ada standarisasi, artinya kami yang mempunyai legalitas sertifikasi ini masih belum bisa digunakan dengan optimal. Kemudian yang berikutnya adalah diskusi informasi terkait pekerjaan dan profesi fotografi. Jadi informasi yang terkait dengan proyek-proyek pekerjaan fotografi di Jawa Timur masih terbatas sekali, jadi informasi itu bisa menjadi peluang untuk dibuat bersama. Yang berikutnya adalah harapan. Harapan dari kami sebagai sebuah asosiasi profesi adalah pengakuan resmi pemerintah daerah terhadap profesi fotografi, kemudian perlindungan legal formal yang lebih jelas dan tegas. Ini terutama beberapa kasus terjadi adalah pemakaian foto dari rekan-rekan oleh institusi yang itu tidak selesai gitu ya. Beberapa kasus terjadi secara nasional, ini beberapa kali terjadi. Kemudian sinergitas dengan pemerintah daerah dan dinas terkait dalam rangka kemajuan dan kemanfaatan bersama. Ini dalam hal ini bisa kerjasama dalam hal penyediaan jasa foto maupun video, karena di Jawa Timur ini Pak Emil, teman-teman fotografer dan videografer ini levelnya sebenarnya sudah nasional, sudah diakui nasional. Jadi banyak teman-teman di Jawa Timur yang mempunyai kemampuan luar biasa yang bisa menghasilkan foto-foto yang luar biasa, dan Jawa Timur juga salah satu destinasi wisata yang cukup lengkap. Jadi ini bisa disinergikan. Kemudian di ekonomi kreatif yang lain seperti fashion dan kuliner ini bisa disinergikan. Jadi menggunakan jasa-jasa dari fotografer di Jawa Timur. Kemudian yang berikutnya adalah memasukkan sektor industri kreatif bidang fotografi dalam rencana strategis pembangunan daerah. Artinya kami sebagai pelaku industri kreatif bisa bersinergi dengan pemerintah daerah di kabupaten misalkan untuk misalkan pengadaan foto destinasi wisata di kabupaten tersebut. Karena selama ini yang kami lihat ada beberapa foto-foto yang justru disupport dari fotografer dari luar daerah. Kemudian yang berikutnya terbentuknya wacana publik yang lebih baik terhadap profesi fotografi. Dan ini penting karena fotografi sekarang banyak dijadikan oleh orang-orang untuk menjadi sebuah profesi khusus ya, bukan lagi hanya sebagai hobi, tapi profesi khusus yang menghasilkan dan mengikuti keluarga. Mungkin itu sementara paparan yang bisa kami sampaikan, nanti bisa dilanjut dengan forum. Terima kasih Pak Emil, terima kasih Pak Joni. Terima kasih Bapak Rismianto selaku pengurus Pemda Jatim. Demikian beberapa hal yang terkait dengan perkenalan ya, karena ini forum silaturahmi sebagai awal kita memperkenalkan diri kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dengan harapan beberapa potensi ataupun peluang-peluang yang dimiliki oleh asosiasi sebagai wadah atau organisasi pekerja profesi fotografi khususnya di Jawa Timur, mengharapkan bahwa ke depan beberapa kebijakan-kebijakan di pemerintah Provinsi Jawa Timur bisa memberikan penguatan kepada perkembangan dari bekerjanya profesi fotografi Indonesia di Jawa Timur, sehingga Asosiasi Profesi Fotografi Indonesia Jawa Timur bisa
menjadi wadah yang baik bagi pengembangan profesi fotografi di Jawa Timur. Demikian yang bisa disampaikan oleh pengurus dari nasional maupun dari Jawa Timur. Kami mengharap ada beberapa pencerahan dan dari Bapak Gubernur, barangkali kita bisa mendapatkan wejangan-wejangan sehingga kedepannya Asosiasi Profesi Fotografi Indonesia ini bisa bersinergi dengan pemerintah provinsi untuk bisa melakukan penguatan-penguatan di bidang profesi fotografi di Jawa Timur. Terima kasih. Monggo Bapak Emil, waktu kami persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatannya. Senang bisa bersilaturahmi dengan Asosiasi Profesi Fotografi ya Indonesia, kepada Pak Ketum APFI Pusat dan juga Ketua APFI Jawa Timur dan seluruh peserta dari silaturahmi ini. Jadi pada intinya saya menangkap betul apa yang telah disampaikan tadi oleh Pak Ketum, juga terkait keberadaan sertifikasi profesi yang menurut saya dengan telah adanya sinergi dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi, maka ada satu pengakuan yang sudah sangat kuat terkait bagaimana pengaturan kepakaran yang ada di bidang fotografi ini telah melembaga dengan baik dan bisa menjadi acuan dari berbagai kebijakan pemerintah. Itu sudah baku, itu bukan pilihan saya, bukan pilihan Bu Gubernur, itu sudah aturannya begitu. Artinya kalau sudah punya itu tentunya harus menjadi pertimbangan begitu. Dan tentunya sekali lagi fotografi ini kombinasi technical skills dan seni yang kita tahu pastinya ya, antara talenta tetapi juga tempaan atau bahkan kualifikasi ini tentunya sesuatu yang digabungkan lah. Artinya memang selalu kalau kita sudah mulai bicara mengenai pengakuan profesi gitu ya, kadang-kadang kendalanya ada fotografer jenius yang kemudian gambarnya luar biasa gitu kan, tetapi karena mereka belum melalui sebuah sertifikasi, kemudian dengan aturan yang ada mungkin tidak akan ada kendala dalam bersinergi. Tetapi saya rasa saya punya keyakinan justru APFI ini akan bisa merangkul semua elemen yang ada di profesi fotografi. Kita yakin bahwa asas pendirian APFI ini justru asas saling tolong menolong, asas saling percaya, asas saling ingin membantu, tadi sudah ya, tolong menolong, dan juga ya artinya spiritnya ini adalah untuk membangun kompetensi yang bisa dihandalkan. Itu harapannya justru minat masyarakat, minat dunia usaha maupun minat lembaga pemerintah untuk mengintegrasikan sinergi dengan profesi fotografi ini malah semakin meningkat dengan adanya quality assurance seperti ini begitu. Jadi tidak ada keraguan-raguan, bahkan apresiasi yang lebih layak kepada fotografer ini juga mudah-mudahan bisa didorong karena landasannya sudah terbentuk begitu. Jadi saya nggak bisa berkomentar mengenai teknik, tapi saya yakin bahwa seorang fotografer yang bagus itu berbanding lurus juga dengan teknik yang dikuasai, artinya jam terbang dan teknik. Jadi saya cukup optimis bahwa Asosiasi Profesi Fotografi ini dan lembaga sertifikasi profesinya ini akan punya validitas yang cenderung tinggi menurut saya, karena yaitu tadi bahwa saya melihat bahwa yang namanya skill fotografi itu walaupun bakat-bakatan tapi sebenarnya teknik itu sangat penting. Gak ada yang bisa bohongi teknik fotografi yang ini ya, yang memang sangat kompleks dan membutuhkan juga pemahaman yang mendalam gitu. Nah, pada kesempatan ini karena semangatnya santai ya, dengan
saya bersyukur dengan video conference walaupun saya hanya bisa bergabung dalam waktu yang terbatas karena adanya agenda lain, tetapi saya minimal bisa membangun komunikasi tadi dan memahami apa yang menjadi aspirasi dari APFI. Dan menurut saya aspirasi yang sangat-sangat wajar dengan telah tercapainya ini sertifikasi profesi ini sudah siap ya, sudah berjalan. Maka saya pikir nanti tentunya saya akan membahas dengan perangkat-perangkat yang ada di Pemprov kira-kira bagaimana kita bisa menindaklanjuti aspirasi ini. Artinya sebagai contoh mungkin yang paling sederhana adalah di dalam konteks pemerintahan bagaimana kita selalu mempertimbangkan juga keberadaan sertifikasi profesi ini misalnya untuk melibatkan rekan-rekan di dunia fotografi. Tadi juga penghargaan atas karya-karya fotografer juga perlu diperkuat ya. Nah, pada kesempatan ini saya khusus pengen sharing sedikit juga mengenai bagaimana fotografi ini juga sangat penting, erat kaitannya dengan sektor pariwisata. Jadi kalau dilanjut ke slide berikutnya, ini memang fotografi ini resminya adalah bagian dari 16 subsektor ekonomi kreatif. Jadi bahwa fotografi ini adalah bagian dari ekonomi yang kreatif yang ingin dimajukan oleh pemerintah. Jadi keberadaan asosiasi ini tentu akan menjadi wadah yang penting untuk memajukan profesi ini. Bahwa fotografer-fotografer Indonesia ini punya satu sistem, karena kita tidak bisa bicara sertifikasi tanpa peningkatan kompetensi. Kalau sertifikasi tok tanpa rencana peningkatan kompetensi percuma. Artinya kita berharap bahwa ini akan menjadi sebuah sistem dan ekosistem yang benar-benar membangun excellence di dalam fotografi. Kita ingin tentunya fotografer-fotografer kita punya cara untuk meningkatkan kompetensi. Jadi di samping pengakuannya sebenarnya adalah peningkatan kompetensi itu yang nomor terutama. Bagaimana ada jenjang-jenjang profesionalisme yang bisa dijadikan rujukan begitu. Nah, tentunya motivasi untuk seseorang meningkatkan kompetensi kan juga adalah capaian-capaian pengakuan tadi gitu. Jadi artinya pengakuan bukan tujuan utama, tetapi pengakuan ini sebagai motivasi yang sehat, motivasi yang proporsional terhadap upaya peningkatan kompetensi. Atau lebih tepatnya kita katakan apresiasi terhadap upaya peningkatan kompetensi. Nah, ini juga diharapkan bahwa dengan adanya ini kita bisa lihat nanti misalnya, oh ya namanya fotografer ini misalnya dia punya jenjang kompetensi seperti ini ya, tentunya klien yang ingin bekerja sama tahu levelnya di mana gitu. Walaupun belum tentu bisa 100% akurat mengcapture kualitas kerja, tetapi diharapkan cukup berdasar lah untuk memastikan tingkat profesionalismenya. Kira-kira begitu. Jadi ini pertama adalah bagian dari 16 subsektor dan juga kami lihat bahwa fotografi ini adalah sektor yang punya dampak besar terhadap sektor lain. Lanjut. Jadi kalau kita lihat bahwa dari UMKM ini subsektor fotografi ini juga salah satu yang dominan. Lanjut. Nah, ini dia, kita lihat bahwa untuk ekonomi kreatif ini Jawa Timur alhamdulillah peringkat 2 untuk jumlah usaha yang bergerak di sektor ekonomi kreatif. Lanjut. Dan kalau kita lihat juga Surabaya adalah salah satu kota yang memiliki persentase usaha subsektor ekonomi kreatif yang memiliki tingkat pendapatan yang di level UKM. Lanjut. Nah, sebagai kaitannya dengan pariwisata, bahwa keberadaan dari foto-foto yang berkualitas itu juga menjadi penting untuk mendorong pariwisata. Jadi kita berharap bahwa tentunya peran dari professional photographer dalam mendorong tourism ini menjadi semakin tinggi, sehingga kita bisa juga mendorong sektor ini sebagai sektor yang punya dampak
ekonomi yang sangat baik bagi masyarakat di sekitar lokasi pariwisata tersebut. Bahkan ada juga photographic tourism, orang yang memang dibela-belain berwisata untuk foto-foto, bukan untuk selfie-selfie, kalau itu mah nggak perlu. Tapi benar-benar untuk foto. Misalnya saya lihat banyak yang juga klub-klub fotografi yang sengaja nunggu matahari terbit di Gunung Bromo misalnya. Ini kan juga salah satu yang saya lihat cukup banyak lah diminati. Lanjut. Nah, di masa pandemi memang menyongsong new normal, kita yakin rekan-rekan fotografer akan punya peran yang sangat penting untuk bisa menggairahkan lagi, membangkitkan lagi potensi-potensi dari lokasi-lokasi pariwisata. Jadi fotografi ini memang akan penting untuk merajai juga promosi-promosi jalur-jalur baru lah, jalur-jalur online dan sebagainya. Dan ya itu tadi juga bahwa sebuah foto yang bagus bukan hanya menarik minat awal, tetapi juga akan menjadi sebuah daya tarik untuk repeat customer lah, untuk mereka mau kembali lagi ke sana. Nah, sekarang memang fotografi tidak bisa lepas juga dari digitalisasi. Ya, artinya bagaimana kompetensi dari fotografi ini berkaitan juga dengan kompetensi editing menggunakan digital tools ya. Walaupun ada yang bilang loh, seninya nih harusnya foto tuh ya murni, nggak pakai di touch up dan segala macam udah bisa bagus. Nah, ini hal yang teknis lah. Kalau ini bukan ranah saya, ini ranah dari APFI. Tapi tentunya capability untuk melakukan editing dan sebagainya ini kita serahkan lah bagaimana. Karena sekarang ini kan ada dua mazhab itu tadi. Ibaratnya dengerin lagu di mana piringan hitam sama dengarkan lagu di MP3 gitu loh. Ya sebenarnya piringan hitam ini bisa lebih bagus lagi katanya. Nah, saya nggak tahu apakah ada juga khusus gitu ya, fotografi itu punya kelebihan gitu manakala dia tidak didigitize. Saya kurang paham lah gitu. Tapi kalau untuk piringan hitam katanya ada, karena dia bisa menangkap frekuensi-frekuensi dengan lebih live, lebih akurat. Lanjut. Demikian, ini saya nggak terlalu menekankan di paparannya, tapi pada kesempatan ini beginilah. Ada satu lagi, kita ada program namanya Millennial Job Center. Jadi kami menemukan bahwa memang kebutuhan akan fotografi ini menjadi sangat-sangat penting, karena sekali lagi bahwa foto-foto yang berkualitas, termasuk foto produk ya, foto makanan dan sebagainya, ini juga merupakan sesuatu yang bisa menentukan keberhasilan dari sebuah brand, image, dari sebuah usaha. Nah, kita menyadari bahwa selama ini orang kurang paham lah gitu mengenai fotografi gitu. Taunya cuma jago nggak jago gitu, tapi nggak sadar bahwa menempa diri menjadi jago ini bukan proses yang instan. Nah, kedua, kami sadar bahwa fotografer ini salah satu profesi yang dominan potensinya freelance. Jadi bukan profesi yang terikat kepada satu pemberi kerja atau satu perusahaan, tetapi banyak sekali profesi freelance fotografer gitu. Dimana sekali lagi manakala kita bicara mengenai freelance, mengenai fotografi, jenjang ini jadi sulit gitu loh. Untuk orang yang saya punya minat foto, tapi saya nggak tahu gimana cara mengembangkan diri saya, mengembangkan kompetensi saya dan mendapatkan kepercayaan yang semakin meningkat dengan prestasi-prestasinya di profesi yang dilakukan. Agak-agak bingung gitu, agak sulit. Nah, Millennial Job Center adalah salah satu program yang sudah kita laksanakan sejak 2019, di mana kita menyadari bahwa pelaku usaha kalau mau lebih kompetitif harus memanfaatkan dan mengintegrasikan ekonomi kreatif ke dalam proses bisnisnya. Jadi ekonomi kreatif bukan sebagai sektor yang berdiri sendiri, tapi ekonomi kreatif sebagai sebuah supporting system yang penting untuk sektor-sektor lain. Jadi kalau kita bicara mengenai sektor kuliner, tanpa fotografi kuliner, foto produk dan sebagainya ya berat. Nah, sebenarnya semakin terbangun jenjang kompetensi ini, maka akan banyak pilihan gitu. Sebuah bisnis yang memang pengen menjadi the best, punya kemapanan yang tinggi dan ingin hire the best, highly qualified photographer, ya dia bisa pilih kemana dengan datang ke APFI. Oh, ada ini.
Tapi kalau udahlah saya percaya Avi bagus, saya cukup yang ini aja lah, newcomer juga nggak apa-apa, itu bisa juga ngecek ke Avi. Nah, Millennial Job Center ini adalah sebuah program di mana talenta-talenta yang ingin menjadi profesional di bidang tersebut akan mendapat kesempatan bekerja langsung dengan klien. Karena kalau cuman magang jarang diakui sebagai portofolio yang meyakinkan. Tetapi kalau dia sudah mendapatkan kesempatan untuk bekerja dalam sebuah proyek, maka ini akan menjadi sebuah portofolio yang kuat, yang kemudian biasanya klien tidak mau mempercayakan itu kepada seorang fotografer yang belum proven, talenta-talenta pendatang baru. Nah, oleh karena itu kita mensupport keberadaan mentor. Mentor ini adalah mereka yang sudah punya pengalaman duluan di bidang itu. Mereka akan membimbing talenta yang belum punya pengalaman ini, sehingga klien akan merasa lebih yakin. Oh, kalau dibimbing saya lebih percaya. Tapi kalau misalnya nggak ada mentornya, nggak berani. Nah, APFI ini mungkin akan menjadi gudangnya mentor-mentor fotografi di Jawa Timur. Jadi kita akan bisa bekerja sama dengan APFI untuk mencari mentor-mentor bidang fotografi. Yang bisa mentor itu artinya bukan mengambil alih pekerjaannya, tetapi memberikan guidance dan proses pembelajaran atau istilahnya on the job training lah gitu kepada talenta ini. Talenta ini akan punya portofolio, akan dianggap sudah punya pengalaman. Di sisi lain klien juga akan lebih yakin karena ada support dari profesional yang mendampingi dan menjaga kualitas dari pekerjaannya. Nah, MJC ini juga punya potensi besar untuk bisa bersinergi dengan APFI. Nah, kira-kira itu mungkin saya tidak bisa terlalu lama, singkat, tetapi monggo kalau masih ada mungkin chat yang sudah masuk yang menyampaikan aspirasi, kalau ada bisa dilihat, mungkin saya akan coba respon. Chatnya ada pertanyaan. Oh, materinya, ya monggo materinya bisa di-share. Mungkin Pak, saya kembalikan ke moderator untuk mungkin kalau ada 1 atau 2 komentar sebelum saya melanjutkan kepada agenda yang kedinasan pribadi. Demikian, terima kasih. Oke, baik Bapak, terima kasih. Dari paparan yang sudah disampaikan, ada mungkin 1-2 pertanyaan yang mungkin bisa mengerucutkan tentang maksud dari pertemuan kali ini, Bapak. Yang pertama, terhadap keberadaan profesi fotografi, barangkali ada kebijakan strategis, Bapak, kepada untuk berkembangnya profesi fotografi ini, utamanya juga ketika dalam masa pandemi. Apakah sudah ada rencana strategi dari pihak pemerintah provinsi untuk mengatasi masalah mandeknya usaha di bidang kreatif ini di masa pandemi ini, Bapak? Iya, ya tentunya begini. Ini yang kami memang pastikan satu lah. Ini contoh nih ya, beberapa profesi yang tentunya punya strata yang menurut saya fotografi ini strata yang relatif tinggi lah, strata yang baik gitu, sehingga saya rasa bantuan yang kita punya, program-program yang sifatnya bantuan sosial tentu belum tentu pas gitu ya untuk masuk. Tetapi kalau ada anggota dari APFI yang memiliki kerentanan ekonomi, tentunya tidak ada yang tidak memungkinkan untuk pemerintah provinsi memberikan atensi melalui jalur tersebut. Tapi saya yakin mayoritas ini adalah benar-benar yang kami cari kerjaan, Pak. Yang kami cari adalah peluang untuk mengalurkan profesi kami, Pak, bukan sekedar dibantu yang sifatnya itu. Nah, disinilah memang kita harus mengakui kondisi fiskal dari pemerintah tentu agak berat, sehingga yang kita bisa lakukan adalah menstimulan lagi sendi-sendi ekonomi itu. Artinya sendi-sendi ekonomi distimulan. Bayangkan kalau rumah makan, kemudian restoran ini sudah diberikan kesempatan untuk menyongsong new normal, mereka kan salah satu yang punya kebutuhan untuk fotografi. Nah, salah satu juga yang banyak bernaung di fotografi event, memang saya paham gitu. Event ini juga paham, saya rasa penting. Kalau media, mereka biasanya punya in-house photographer, sehingga kemarin juga dari asosiasi media menyampaikan tolong anggaran public relation-nya dari pemerintah itu jangan di-cut gitu, karena ini penting untuk rekan pers yang juga punya tanggung jawab moral mengabarkan perkembangan-perkembangan, mengedukasi masyarakat.
Nah, indirectly kan itu juga wadahnya banyak fotografer ya, dari sisi media. Apalagi, mohon maaf, banyak juga ya, event ini memang kalau menimbulkan kerumunan masih berat ya, masih berat karena kita belum berani gitu membayangkan ada event yang langsung banyak orang gitu ya. Tetapi ya kita terus berinvestasi, bapak-bapak sekalian. Investasi apa yang dilakukan pemerintah? Yang memperbaiki sistem. Tapi saya turut prihatin, bukan turut prihatin lagi, saya ultra prihatin karena saya sebagai wakil gubernur bahwa kondisi Jawa Timur ini sangat mengkhawatirkan secara COVID-19-nya gitu loh. Sehingga pada saat daerah lain sudah mulai ngomong menyongsong new normal, kita yang minder sendiri gitu loh. Suwayain apa durung ini ngomong new normal. Hari ini aja angka kematian kita sudah makin mendekati DKI Jakarta. Walaupun saya terus dan terus mencari jawaban, kita ketok terus pintu Menteri Kesehatan, Kementerian Kesehatan, saya sampaikan bahwa pemerintah daerah tidak didesain untuk memiliki kompetensi yang mendalam dalam kaitan dengan teknis gitu. Ini sudah beyond us gitu, dan kita minta bahwa kita perlu suntikan karena isu medis ini bisa juga khusus. Misalnya statement Pak Menristek bahwa virus yang berkembang di Jawa Timur ini beda, dia lebih dari Eropa. Sedangkan mungkin yang di Jakarta lebih mirip dengan yang di Wuhan, di mana yang di Eropa punya tendensi angka kematian yang bisa lebih tinggi. Nah, saya langsung cek, tanya ke lembaga Eijkman, kita kirim juga di Sutomo, kita kirim juga ke pakar-pakar di kampus, di perguruan tinggi. Ini baru saya forward, tanya gimana gitu. Tapi begini, yang ingin kami sampaikan, per kemarin itu 62% kasus positif itu hanya di Surabaya dan Sidoarjo sebenarnya. Hanya Surabaya dan Sidoarjo. Dan angka kematian itu justru lebih besar lagi sumbangsinya dari Surabaya Sidoarjo, di atas 70%. Jawa Timur ini luas, 38 kabupaten kota. Artinya kita tidak bisa mengeneralisir situasi kita ini yang kita sangat prihatin kepada semua daerah, kepada semua kabupaten kota. Kondisinya akan berbeda-beda. Nah, kami menyarankan silakan dikunjungi website infocovid19.jatimprov.go.id /index.php/data. Nah, di situ bisa diakses itu grafiknya per harinya untuk masing-masing kabupaten kota seperti apa. Saya tadi baru ngecek misalnya untuk Tapal Kuda. Ternyata setelah saya lihat profilnya, Lumajang, Banyuwangi itu relatif memiliki grafik yang selama 2 minggu terakhir itu angkanya itu tidak menunjukkan tren yang naik ataupun besar. 0, 0, 0, kadang ada 1 terus 0, 0, 0 gitu. Bukan berarti kita boleh lengah. Tetapi apa nggak boleh seorang Lumajang berkata saya mau berpikir new normal? Wong angkanya dia masih lebih baik kok dari kabupaten kota di daerah-daerah lain yang sudah mulai menyongsong new normal. Maksud saya bilang jangan Lumajang, Surabaya, Sidoarjo masih prihatin, jadi Jawa Timur nggak boleh, nggak bisa. Kasihan masyarakat Lumajang, kasihan masyarakat Banyuwangi yang sudah mulai menguji coba. Pak Bupati Banyuwangi bahkan dengan kreatifnya memindahkan penyaluran bansos di lokasi wisata, sekalian ngetes sistem wisata bisa nggak menampung orang banyak datang gitu ya. Masa kemudian kita Banyuwangi jangan karena Surabaya dan Sidoarjo masih prihatin, ya nggak gitu. Tambah prihatin masyarakat kita di Banyuwangi. Nah, kalau Banyuwangi ini benar bisa nih ya, Pak Bupati Anas memang kan kalau sudah ngomong soal pariwisata kan memang sangat pakar di situ kan. Nah, kemudian kalau Banyuwangi pariwisata bisa mulai hidup kan luar biasa. Nah, juga kita pengharapan nanti saya akan sampaikan bahwa tadi pariwisata ini sebaiknya juga menggandeng rekan-rekan fotografer profesional untuk mulai menggali potensi-potensi itu. Jadi itu satu. Jadi bahwa pertama kondisi Jawa Timur ini memang kalau ngomong new normal, kalau secara agregat tuh kesannya parah se-Jawa Timur. Tetapi pas dibedah angkanya, bayangkan 70% angka kematian tuh ternyata hanya di 2 dari 38. Padahal kita provinsi yang paling luas gitu. Surabaya, Sidoarjo, 2 daerah yang luasnya paling kecil se-Jawa Timur. Sidoarjo itu provinsi yang kabupaten yang luasnya hanya 600-an kilometer persegi. Surabaya 300-an gitu. Angkanya kecil. Saya dulu bupati di Trenggalek 1.300 hampir kilometer persegi.
Jadi ini dua daerah yang luasnya paling kecil gitu ya, relatif untuk kabupaten itu kecil. Surabaya kota agak gede tapi ya dua-duanya kecil. Tetapi kemudian secara luas seluruh Jawa Timur nggak bisa dijadikan. Tapi ada juga Jember, angkanya masih bisa 3, 5, 4, 5, 4, 7 gitu. Nah itu menurut saya situasinya masih agak harus dipantau. Probolinggo sempat naik sedikit satu hari 25, tapi habis itu kecil lagi. Nah cuman untuk satu hari itu terjadi di seminggu terakhir. Jadi harus dilihat lagi perkembangan hariannya. Nah ini snapshot di Tapal Kuda dan ini terjadi di banyak tempat. Ponorogo misalnya, kasusnya 33 dan relatif stagnan gitu ya. Artinya stagnan di bawah, kalau stagnan tinggi bahaya. Stagnan 100 tiap hari itu ya stagnan buruk gitu. Maksudnya ini stagnan kecil gitu loh. Kadang-kadang daerah-daerah seperti itu bisa tiba-tiba muncul spike gitu. Itu karena ya kadang-kadang bocor lah, ada satu kena tapi dia nularin langsung orang di sekitarnya. Tapi selama ada, nah disinilah penting, makanya prasyarat untuk bisa menyongsong new normal itu harus punya sistem yang handal. Sistem apa? Pertama, tracing. Jadi nggak bisa kemudian daerah itu new normal terus personilnya dibikin relax. Personilnya harus tetap ketat. Jadi begitu ada satu kasus harus ada tim yang bisa langsung menelusuri siapa saja yang sudah pernah kontak, langsung diamankan, langsung tahap kedua testing. Jadi nggak boleh kemudian nggak nyetok lagi rapid test, nggak nyetok PCR, nggak boleh. PCR harus di stok, rapid test harus di stok. Karena apa? Karena jangan sampai kemudian begitu ada kasus kita nggak bisa nguji dan mengamankan gitu. Nah setelah kita bisa testing, kemudian harus tahu mau diapakan. Jangan begitu ada pasien positif, kita udah nggak punya fasilitas untuk ngerawat mereka. Nah di sini kayak contoh di Tulungagung, mereka punya 2 fasilitas. Satu rumah sakit, satu rumah karantina istilahnya. Tapi jangan karantina lah, nggak enak namanya. Sebenarnya rumah transit lah saya senang nyebutnya. Karena pasien positif COVID, ini mayoritas, bahkan super majority, 70%, mungkin nggak merasakan gejala apa-apa. Kalau mereka ditaruh di rumah sakit rujukan, pertama rumah sakitnya kepenuhan nanti, pasien yang penting-penting situasinya urgent nggak tertangani karena kepenuhan pasien yang kondisinya sebenarnya ringan. Yang mungkin mereka yang penting dikasih nutrisi, berjemur pagi, olahraga, psikisnya dijaga, psikologisnya dijaga, itu kemudian sembuh gitu. Nah, yang di rumah sakit biasa. Nah, ini harus tersedia. Tiap kabupaten harus punya untuk yang sedang, untuk yang ini. Termasuk pada saat ini lagi di misalnya di rapid test reaktif, jangan kemudian baru di PCR besok dia pulang keliling kemana-mana. Ya harus ada tempat untuk dia transit. Jadi ada transit menunggu konfirmasi positif. Seperti kalau di Surabaya itu namanya di asrama haji. Ada lagi transit untuk pasien-pasien yang kondisinya tidak terlalu serius, jangan membebani rumah sakit. Nah itulah yang kita sebut 3T, tracing, testing, dan juga kemudian tata laksana atau treating. Semua kabupaten kota harus punya itu. Kalau nggak punya itu, maka kita tidak siap new normal. Karena di dalam konsep new normal, itu kita harus selalu siaga. Kalau terjadi kasus, kita harus bisa segera meredam dengan sistem itu. Yang kedua, bukan hanya testing, tracing, testing, dan treating, tetapi kesiagaan lingkungan juga tetap. Jadi protokol kesehatan harus dijaga. Jadi kalau ada satu wilayah orang nggak pakai masker, ya itu jangan berharap ada polisi yang terus keliling, karena nggak mungkin polisi, Satpol PP, TNI terus-terusan ngawasi setiap jiwa yang ada di wilayah, nggak mungkin. Contoh, ini udah canggih, teknologi udah canggih apa, tapi yang namanya orang naik motor nggak pakai helm masih ada kan? Kenapa? Apakah karena dibolehkan polisi? Bukan. Kalau kelihat polisi itu langsung hibrid ya, langsung balik arah takut. Karena apa? Karena dia yakin lagi nggak ada polisi, dia jalan gitu kan. Makanya nggak mungkin di jalan protokol, misalnya Surabaya, Jalan Ahmad Yani ada orang nggak pakai helm, nggak mungkin. Tapi kalau ya di jalan-jalan dalam ada aja gitu. Kadang di jalan dekat Margorejo ini kediaman dinas ada aja nggak pakai motor. Karena mereka mikir sini nggak ada polisi. Nah sama. Bayangkan kalau protokol COVID ini kita bebankan, udah ini tugasnya polisi semua yang harus nangkepi. Begitu ada satu melanggar yang disalahin polisi, ya nggak fair juga lah. Karena polisi nggak mungkin ngawasi setiap pojok. Nah inilah makanya ada konsep lingkungan tangguh, di mana ketua RT, ketua RW, ini membuat sistem di mana masyarakat tuh saling menjaga. Nah kalau misalnya masyarakat saling menjaga, kemudian aparat nanti bisa fokus ke titik-titik yang rawan, misalnya titik berkumpul masyarakat banyak, terminal, pasar, maka kita bisa menjaga jangan sampai tingkat COVID ini naik. Nah, kalau ini sudah bisa dicapai, ya, maka daerah tersebut
dapat dikatakan bisa menyongsong new normal gitu ya, tapi harus transisi dulu. Nggak bisa ujuk-ujuk new normal, kita uji dulu gitu. Kayak seperti Pak Bupati Banyuwangi, dia pindahkan lokasi penyaluran bansos ke lokasi wisata, sekaligus untuk gimmick promo supaya kesannya lokasi wisatanya rame atau terbuka lagi minat masyarakat. Tapi juga dia uji bisa nggak sih ini sistem. Nah ini sama, tahap transisi ini harus berjalan gitu. Tapi yang penting kasusnya juga harus dalam posisi yang relatif terkendali gitu. Jangan pas kasusnya lagi tinggi kemudian diasumsikan begitu. Jadi ini yang ingin saya sampaikan bahwa tentunya kita harus mulai menghidupkan sendi-sendi ekonomi dengan penuh kehati-hatian. Nah, kami berharap bahwa profesi fotografi ini berkorelasi baik dengan perkembangan ekonomi. Kalau ekonominya baik, kesempatan fotografi baik. Kita buka sendinya pelan-pelan. Pariwisata dan sebagainya kita mulai buka. Sistem medis ini kita perkuat hingga mudah-mudahan begitu vaksin ini ketemu, mudah-mudahan ya, maka dari new normal akan menjadi normal. Begitu. Nah, ini kaitannya dengan tadi ya. Nah, cuman kami perlu sampaikan, kenapa kita ada optimisme juga bahwa kita bisa beraktivitas. Waktu awal-awal COVID-19, semua orang borong masker medis. Karena apa? Karena saat itu mereka yakin yang bisa melindungi diri mereka hanya masker medis. Sanitizer diborong sampai langka dan harganya jadi mahal. Sampai orang di mana saking mahalnya sanitizer, sampai ada sanitizer ditaruh di stasiun, ada orang bawa botol, dia isi botolnya dia pakai sanitizer umum gitu kan, saking langkanya gitu. Ya, tapi begitu sekarang banyak yang sudah bisa produksi sanitizer, ya udah beli sanitizer murah tinggal taruh di kantong. Begitu masker kain sudah boleh dipakai, ya sekarang orang nggak ada lagi kecelek semua itu yang nimbun masker. Yang mau coba-coba cari untung dari masker, karena sekarang orang ngapain masker medis, masker kain aja cukup. Kalau dulu pemerintah mengatakan kepada masyarakat, hey ayo keluar rumah nggak apa-apa pakai masker, ya bahaya, semua orang akan makin borong masker medis, sehingga dokter, perawat, tenaga medis ini akan kesulitan memperoleh alat pelindung diri. Sempat ada masanya saking susahnya nyari masker, dokter yang sehari biasa ganti berapa masker suruh hanya pakai masker 2 kali aja. Kan susah kalau begitu caranya. Nah, makanya begitu masker kain sudah ketemu, pemerintah bisa ngomong, silahkan beraktivitas asal pakai masker dan jaga jarak. Kalau saran itu kita keluarkan saat masker kain masih belum bisa dipakai, ya bahaya gitu. Sehingga apa yang terjadi dan suasana batin yang ada berapa bulan yang lalu sudah beda dengan hari ini. Itulah sebabnya bukannya kemudian pemerintah ini gegabah, tetapi bahwa situasi baik ketersediaan sanitizer, wastafel juga sudah ada di mana-mana. Kalau ada yang sakit sudah ada cara untuk ngetes, sudah ada cara untuk merawat. Kapasitas ventilator itu memang nggak turah-turah gitu ya, apalagi Surabaya Sidoarjo masih terbatas. Tapi sebenarnya untuk saat ini ya di beberapa tempat ini mungkin ada spare lah, ada ruang untuk mengantisipasi. Nah itu yang bisa saya sampaikan, bahwasannya sekali lagi kita untuk profesi fotografi kami benar-benar mencoba mendorong ekonomi kita ini bergulir lagi. Gitu, ekonomi kita bisa bergulir. Nah, tadi terkait sertifikasi profesi ini kami tentunya perlu untuk mengintegrasikan, misalnya tadi program Millennial Job Center ya, mentor-mentornya ini kami bisa koordinasi, bahkan kalau perlu ya Pemprov akan mengalokasikan istilahnya program MJC ini juga banyakin untuk fotografinya, sehingga ruang untuk rekan-rekan fotografi mentor ini bisa agak terbuka. Tapi ingat, karena kekuatan anggaran di Pemprov, di Pemkap ini lagi susah-susahnya nih gitu, karena pendapatan daerah turun, yang ditransfer dari pusat juga turun, dan yang ada disuruh dialihkan dulu kepada penanganan COVID gitu. Sehingga ya untuk tahun ini tentunya tahun yang berat, yang kita harap dengan adanya recovery dengan penuh kehati-hatian, mungkin 2021 mudah-mudahan situasi akan berbeda dengan 2020 begitu. Ini yang kira-kira bisa kami sampaikan. Kami nyuwun undur diri dulu kepada Pak Ketum APFI Pusat. Terima kasih atas perhatiannya dan bergabungnya di
sesi Jawa Timur, kepada seluruh pengurus, Pak Ketua dan pengurus dari APFI Jawa Timur dan seluruh anggota. Semoga kita bisa terus bersinergi. Kalau ada ide, jangan sungkan-sungkan untuk disampaikan. Bagaimana caranya kita bisa sebagai subsektor ekonomi kreatif, fotografer-fotografer di Jawa Timur ini bisa berkarya dengan lebih baik dan apresiasi yang lebih baik ke depannya. Saya banyak belajar hal baru terkait sertifikasi yang ternyata sudah matang sekali di dunia fotografi, dan kita tadi terutama kerjasama di bidang pendidikan, kita akan coba. Ada Pak Ramli, itu SMK ada fotografi ada. Nah ini ada kebetulan ada Sekdis Pendidikan juga nanti ya Pak ya. Tolong sinergi dengan APF ini, kebetulan lagi di sini. Nanti Dinas Pendidikan juga kita akan lihat apa sinergi yang dalam jangka pendek ini minggu depan ya. Kita coba cari peluang sinergi dengan APFI nanti dengan Dinas Pendidikan di Jawa Timur. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Kita berdoa bersama semoga situasi membaik, kita semua diberikan keselamatan, dan profesi fotografi akan terus menjadi kebanggaan bagi masyarakat Jawa Timur dan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Emil Dardak selaku Wakil Gubernur Jawa Timur. Dan terima kasih kepada semua partisipan dan tamu undangan yang pada malam hari ini sudah mengikuti acara silaturahmi antara Asosiasi Profesi Fotografi Indonesia dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Bagaimana ini Mas Rismi, apa akan ditutup atau bagaimana? Mohon ditanyakan karena acara ini kan silaturahmi dengan beliau. Saya pikir acaranya juga audio Mas. Mungkin bisa diwakili Mas Rizal Imanullah. Ya, gimana? Mungkin di akhir acara ini bisa dibuat simpulan-simpulan yang berkaitan dengan hasil pertemuan kita dengan Pak Emil Dardak. Oke. Barusan kita lakukan ya. Oke, jadi alhamdulillah tadi ya meskipun cukup singkat, tapi kita balik lagi kepada temanya ya. Temanya yang utama adalah kita di sini adalah perkenalan. Artinya ini adalah perkenalan awal kita semua di profesi yang terutama yang tergabung di asosiasi profesi ini. Memang tidak mudah secara langsung, artinya proses itu masih harus terus berjalan, proses pengenalan. Nah ini kita sudah one step ahead lah, artinya dengan tadi pernyataan Pak Wakil Gubernur yang terakhir bahwa bahkan beliau akan minggu depan sudah mulai mencari titik-titik mana yang bisa bersinergi dengan profesi kita, dengan profesi APF ini yang ada di APF ini. Nah ini artinya ya nanti tetap akan kita follow up lebih lanjut. Mungkin itu yang sejauh ini yang saya ini, mungkin ada tambahan lain, Mas Putih mungkin ada tambahan mungkin. Monggo Mas Putu, nanti juga Pak Imam Hartoyo memberikan. Itu tadi kan ada Mas Yuyung, tadi. Mana Mas Yuyung? Tadi kayaknya kelihatan masuk sih. Iya. Oke, selamat malam semuanya teman-teman. Terima kasih atas kesempatannya. Tadi saya mengamati perbincangan dengan Pak Emil. Jadi secara garis besar paling tidak misi utama bahwa kita mengenalkan diri ke dinas atau pemerintahan itu sudah tercapai, paling tidak itu yang pertama. Nah, terus dan pernyataan beliau di terakhir itu istilahnya mungkin sebagai peluang awal kita untuk bergerak lebih jauh. Nah, terus tadi kalau beliau mungkin karena kalau di pemerintahan salah satu concern yang mungkin kelihatan banget mungkin kaitannya dengan pariwisata dan pendidikan, kesannya seperti itu ya. Nah, jadi mungkin salah satu effort awal kaitannya dengan pergerakan ke depan awal itu bisa difokuskan sedikit ke sana. Gitu. Jadi sekaligus untuk menggerakkan upaya ini supaya bisa gelindingnya lebih cepat gitu. Karena kan mau bersinergi dengan mereka ya bagaimanapun kita juga harus menyesuaikan dengan dalam tanda kutip kondisinya di pemerintahan ya gitu. Yang saya tangkap seperti itu. Jadi ya mudah-mudahan ini awal yang baik ya untuk semuanya. Kita semua sama-sama fotografer yang sedang seru-serunya gitu.
Nah, jadi tadi mungkin beliau penjelasnya agak banyak tentang contoh-contoh terkait dengan COVID, jadi seru banget. Paling nggak kita jadi tahu pemikiran di balik layarnya pemerintahan, aku kebijakan itu seperti apa. Paling nggak dapat itu ilmu baru lah buat kita. Jadi kita nggak gampang komplain, wah ternyata kayak gini, kayak gitu, saya kayak gitu, gimana itu. Ternyata di atas pun juga sama-sama ruwetnya gitu. Bahkan mungkin lebih ruwet daripada kita. Gitu. Nah, jadi itu menarik. Nah, terus kalau dari saya ya ini tinggal gimana nanti kita menanggapinya baik dalam kaitannya dengan langkah ke belakang, langkah berikutnya gitu. Saya kira itu sih dari saya, Mas. Baik. Jadi tentunya yang perlu dilakukan adalah follow up atau tindak lanjut dari apa yang sudah kita lakukan perbincangan, termasuk beberapa kita sudah melakukan perbincangan dengan Kadin. Maka nanti antara Asosiasi Profesi Fotografi Indonesia dengan Kadin terus Pemprov ini bisa melakukan sinergitas yang real gitu. Jadi kalau sekarang ini adalah awal perkenalan kepada pihak pemerintah, kemudian pada berikutnya banyak hal yang tadi sudah ditawarkan, kita Asosiasi Profesi Fotografi Indonesia di Jawa Timur ini harus mulai untuk merapatkan diri ke pemerintah maupun pemerintah daerah tingkat 1 Jawa Timur ataupun ke Kadin. Baik, terima kasih kepada para partisipan yang sudah bersama dengan kami. Terima kasih, semoga apa yang kita lakukan ini bisa merupakan tonggak awal bagi khususnya di Jawa Timur dan pada umumnya di Indonesia. Terima kasih sudah bergabung. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan di sana sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.